Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Wahyu 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu lah semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, saat firman Tuhan ini disampaikan kepada Rasul Yohanes dan jemaat mula-mula, mereka sedang menderita di tangan kekuasaan Romawi. Karena apa, saudara? Karena mereka menolak mengakui Kaisar sebagai Tuhan dan Allah, sehingga mereka dianiaya, mereka disesah, mereka dimiskinkan, bahkan dibuat semenderita. Saudara, Rasul Yohanes sendiri yang Tuhan berikan inspirasi untuk menulis kitab Wahyu, bahkan harus dibuang dan dikucilkan di Pulau Patmos supaya berhenti percaya dan memberitakan Injil Tuhan. Dalam kondisi yang demikian, saudara, tidaklah mudah untuk mempercayai bahwa Allah tetap berkuasa dan peduli di masa-masa sulit seperti itu. Karena apabila Allah berkuasa, mengapa mereka menderita? Apabila Yesus itu juru selamat, mengapa mereka tidak selamat secara dunia? Dan apabila Yesus telah menang atas maut, mengapa sekarang mereka hidup di dalam kekalahan, bahkan mengalami penindasan? Saudara, inilah dilema yang dialami oleh umat pada masa itu. Dan penglihatan Rasul Yohanes ini harus dituliskan dan disampaikan kepada jemaat yang sedang dalam penderitaan dan dalam kebingungan imannya, ketika mereka harus percaya dan ketika mereka harus melihat realita. Saudara, Tuhan menyatakan bahwa kekuasaan dan kemuliaannya tetaplah nyata dan tidak terkira. Bahkan digambarkan berkilauan bagaikan permata-permata yang terindah di dunia. Sampai-sampai keempat makhluk memuliakan dan meninggikan Dia. Saudara, memang di sini adalah gambaran-gambaran Bapak Ibu. Tetapi gambaran-gambaran ini yang menjadi simbol ini adalah untuk menunjukkan betapa pada waktu itu seluruh orang percaya yang disimbolkan dengan 24 tua-tua juga tersungkur dan bahkan melemparkan mahkotanya sebagai tanda ketundukan dan kehormatan mutlak kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa semesta. Dalam tradisi zaman itu, saudara, terutama di tengah-tengah kerajaan Romawi, raja yang ditaklukkan harus tersungkur dan melemparkan mahkota mereka
di depan patung kaisar. Bukan di depan kaisarnya, di depan patung kaisar. Saudara, 24 ini artinya adalah 12 suku Israel yang dikalikan 2 menurut salah seorang daripada sejarawan. Jadi gambaran mencakup keseluruhan orang percaya, baik Yahudi maupun orang non-Yahudi yang setia dan taat sampai mati. Mereka, saudara, mati karena mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Gelar yang pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi kaisar penguasa. Akan tetapi, saudara, Yesus Kristus menjamin bahwa dialah penguasa sejati yang kekuasaannya telah ada sejak penciptaan dan di dalam kekelaman dan di dalam kekekalan. Karena itu tidak tertandingi oleh siapapun. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita hari ini, sebagaimana juga dengan umat yang zaman itu, mereka diperhadapkan antara iman dengan kenyataan. Mereka beriman bahwa Kristus itu adalah Allah dan Tuhan mereka. Tetapi kenyataannya, saudara, mereka mengalami penderitaan. Bahkan mereka harus dikejar-kejar. Bahkan mereka harus dibunuh. Tetapi melalui firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada mereka bahwa iman mereka itu benar. Karena Kristus adalah penguasa sejati yang kekuasaannya telah ada sejak penciptaan dan di dalam kekekalan. Karena itu, saudara, ketika kita menghadapi persoalan hidup ini, biarlah kita juga tidak meragukan akan kemahakuasaan Allah. Ketika kita mengalami tekanan dan kesulitan yang seolah tidak ada jalan keluarnya, di dalam kondisi itu, biarlah kita bertahan dan percaya bahwa Kristus adalah Allah semesta alam yang kekal kuasanya. Jangan sampai persoalan itu menggoyahkan iman kita. Jangan sampai masalah itu menggoyahkan kepercayaan kita. Tetapi biarlah kita tetap berpegang teguh kepada penguasa yang sejati, kepada pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami, sebagai orang percaya, kadang di dalam kehidupan, ketika kami melihat antara iman dengan kenyataan, kami sering meragukan kemahakuasaan Allah. Kami sering meragukan pertolongan daripada Allah. Dengan mulut kami mengaku percaya, tapi dengan sikap hidup kami menyangkal akan Allah yang kami percayai itu. Karena ketika kami mengalami tekanan, ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami persoalan, kadang kami justru memilih keluar daripada iman. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya di dalam kondisi apapun persoalan yang kami hadapi, kami tetap bertahan dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami, untuk memberikan kekuatan kepada setiap kami. Demikian juga secara khusus pada hari ini, hamba-Mu berdoa untuk kedua anak kami, untuk Benedikta Tania, dan juga untuk Davinatan yang berulang tahun tepat hari ini. Tuhan, kiranya tolong Tania di dalam kehidupannya, di dalam masa mudanya, bahkan di dalam segala rancangannya. Tuhan, genggam erat orang muda ini. Ingatkan selalu Tuhan akan janji setia dan perjanjiannya kepada Tuhan. Karena ketika kami mencari Engkau dan kebenarannya, maka yang lain itu akan Tuhan tambahkan di dalam hidup kami. Demikian juga berdoa untuk Davinatan di dalam masa pertumbuhannya, bahkan ketika hari ini sudah memasuki jenjang pendidikan yang baru. Kiranya Tuhan yang menolongnya, kiranya Tuhan yang menggenggam erat hidupnya, sehingga Davina pun bertumbuh menjadi seorang anak yang takut Tuhan dan juga takut orang tuanya. Mengingat juga untuk Bapak Zakaria Lukman yang pada saat ini dalam proses pemulihan Tuhan, hamba-Mu berdoa,
Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam imannya. Ketika melihat berbagai kenyataan, ketika melihat ada banyak hal, terkadang bisa membuat imannya goyah, membuat hatinya berubah. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan, iman itu hidup. Iman itu pula yang akan memberikan semangat kepada Pak Lukman melalui dukungan daripada Aisyu Chen, dukungan daripada David, dukungan daripada kami hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang dengan senantiasa setia untuk mendoakannya. Kiranya iman Pak Lukman pun tetap kuat, tetap teguh, tetap menaruh harapan kepada Engkau, dan itulah yang menjadi semangat bagi hidupnya. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolongnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Benedikta Tania dan juga untuk Davinatan. Kiranya Tuhan yang memberkati dengan berkat rohani yang dari sorga. Tuhan memberkati.